Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Insya Allah sehat ya. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang volume bangun ruang. Nah anak-anak sudah bisa dimulai ya. Yang pertama volume prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang berukuran sama. Di kelas 5, kalian sudah mempelajari volume kubus dan balok, yang mana keduanya juga termasuk prisma karena kedua bangun itu memiliki ukuran alas dan tutup yang selalu sama. Mari ingat kembali bahwa volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, di mana S kali S merupakan luas alas kubus, sedangkan S yang terakhir adalah tinggi kubus. Sehingga volume kubus adalah luas alas dikali tinggi. Selanjutnya yaitu volume balok, yaitu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, di mana P kali L merupakan luas alas balok, sedangkan T adalah tinggi balok. Sehingga volume balok sama dengan luas alas dikali tinggi. Dari penjelasan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas di sini tentu saja tergantung dari bentuk alasnya. Yang pertama, jika alas berbentuk persegi, maka volumenya sama dengan luas persegi dikalikan tinggi prisma. Yang kedua, jika alas berbentuk belah ketupat, maka volumenya luas belah ketupat dikali tinggi prisma. Sedangkan yang ketiga, jika berbentuk segitiga, maka volumenya luas segitiga dikali tinggi prisma, dan seterusnya. Untuk volume yang kedua, yaitu volume tabung. Tabung juga termasuk prisma karena bangun ruang ini memiliki ukuran alas dan tutup yang sama. Jadi, tabung merupakan prisma lingkaran. Dengan demikian, volume tabung sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka volume tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat dikalikan tinggi. Dengan V sama dengan volume, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari alas tabung, sedangkan T sama dengan tinggi tabung. Volume yang ketiga yaitu volume limas. Di sini terdapat 5 segitiga dan yang satu 5 segi 4. Secara umum, volume limas dikatakan sebagai sepertiga dari volume prisma yang memiliki luas alas dan tinggi yang sama dengan limas tersebut. Karena volume prisma adalah volume prisma sama dengan luas alas dikalikan tinggi, maka volume limas sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Dengan demikian, cara mencari luas alas adalah sesuai dengan bentuk alas dari limas tersebut. Volume selanjutnya adalah volume kerucut. Kerucut juga termasuk limas yang disebut dengan limas lingkaran. Sehingga volume kerucut sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikali tinggi. Karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 2 dikalikan tinggi. Dengan V sama dengan volume, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari alas kerucut, dan T sama dengan tinggi kerucut. Volume yang terakhir adalah volume bola. Secara umum, volume bola dapat ditentukan dengan V sama dengan 4/3 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 3. Dengan
V sama dengan volume, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, dan R sama dengan jari-jari bola. Untuk lebih memahami materi, mari anak-anak kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, volume kubus. Kubus memiliki sisi sebesar 10 cm, sehingga volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Maka untuk volume kubus yaitu 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 cm pangkat 3. Contoh soal berikutnya yaitu mencari volume balok. Di sini kita ketahui panjang sama dengan 10 cm, sedangkan lebar sama dengan 4 cm dan tinggi sama dengan 5 cm. Sehingga untuk mencari volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita langsung masukkan ya, panjangnya 10, lebarnya 4, tingginya 5. 10 dikalikan 4 dikalikan 5 sama dengan 200 cm pangkat 3. Untuk contoh soal berikutnya, kita mencari volume prisma segitiga. Diketahui alas dari prisma yang berbentuk segitiga itu berukuran 10 cm, tingginya 12 cm, dan tinggi prisma sebesar 20 cm. Sehingga untuk mencari volume prisma yaitu luas alas dikalikan tinggi. Luas alas prisma itu berbentuk segitiga, sehingga rumusnya alas kali tinggi dibagi 2 dikalikan tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma. Sehingga kita masukkan 10 dikalikan 12 per 2 dikalikan tinggi prisma dikalikan 20. Sehingga kita hitung 2 sama 12 kita coret, 12 dapat 6, 10 dikalikan 6, 60 dikalikan 20, sehingga hasilnya 1200 cm pangkat 3. Selain mencari volume, di sini Ustazah akan memberikan contoh soal mencari tinggi prisma. Diketahui alas segitiga itu 6 cm. Tinggi segitiga pada prisma sama dengan 8 cm, sedangkan volume prisma sama dengan 480 cm pangkat 3. Yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Cara penyelesaiannya adalah tinggi prisma sama dengan volume dibagi luas alas, sama dengan 480 dibagi luas alas. Luas alas itu 6 dikalikan 8 per 2, karena luas alasnya adalah luas alas segitiga. Sehingga kita selesaikan 480 dibagi 48 per 2, hasilnya 480 dibagi 24, hasilnya 20 cm. Sehingga tinggi prisma pada gambar di samping adalah 20 cm. Untuk contoh soal berikutnya yaitu mencari volume tabung. Kita ketahui jari-jari tabung adalah 7 cm dan untuk tingginya adalah 10 cm. Maka untuk mencari volume tabung yaitu luas alas dikalikan tinggi. Kita ketahui luas alasnya tabung berbentuk lingkaran, maka rumusnya Pi kali R kali R dengan dikalikan tinggi tabung. Sehingga Pi-nya kita menggunakan 22/7 karena kelipatan dari 7. 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7 dikalikan tinggi tabung yaitu 10 cm. Maka kita coret 7 sama 7, dapat 7 dibagi 7 dapat 1, dan 22 dikalikan 7 dikalikan 10, hasilnya 1540 cm pangkat 3.
Contoh soal berikutnya tetap dengan bangun ruang tabung. Sebuah tabung mempunyai volume 3696 cm pangkat 3 dan jari-jarinya sama dengan 14 cm. Yang ditanyakan adalah tingginya. Maka cara penyelesaiannya adalah tinggi tabung sama dengan volume tabung dibagi pi R kuadrat. T sama dengan 3696 dibagi pi-nya kita pakai 22/7 dikalikan 14 dikali 14, sehingga kita bisa mencoret angka 14 sama 7, 7 dapat 1, 14 kita coret 2, sehingga kita hitung hasilnya 3696 dibagi 616 sama dengan 6 cm. Contoh soal berikutnya kita mencari volume limas. Diketahui limas segi 4 dengan panjang 10 dan lebar 10. Jadi ini limasnya, alasnya berbentuk persegi. Dan tinggi itu adalah 12 cm. Sehingga untuk mencari volume limas yaitu berhubung ada titik puncak ya, itu 1/3. Ingat ya anak-anak, 1/3 dikali luas alas dikalikan tinggi, sehingga 1/3 luas alasnya berbentuk persegi ya, makanya sisi kali sisi dikalikan tinggi. Maka 1/3 dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan tinggi limas sama dengan 12. Maka kita kerjakan 3 sama 12 kita bisa coret ya, 3 dapat 1, 12 dapat 4, sehingga kita hitung 1 kalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 4 sama dengan 400 cm pangkat 3. Contoh soal berikutnya tetap mengenai limas. Diketahui limas segi 4 berbentuk layang-layang dengan panjang diagonal 1 9 cm dan diagonal 2 20 cm. Dan volume limas itu adalah 1080 cm pangkat 3. Berapakah tinggi limas? Mari kita simak penjelasan berikut. Volume limas sama dengan 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Untuk luas alas limas yang berbentuk layang-layang, maka rumusnya adalah setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Sehingga kita tulis volumenya adalah 1080 sama dengan 1/3 dikalikan setengah dikalikan diagonal 1 sama dengan 9, diagonal 2 sama dengan 20 dikalikan T, karena T itu kita cari T-nya. Nah, 1080 sama dengan 30 dikalikan T sama dengan 1080 dibagi 30 sama dengan T. Maka T kita hitung hasilnya 36 cm. Jadi tinggi limas segi 4 adalah 36 cm. Berikutnya yaitu mencari volume kerucut. Diketahui jari-jari kerucut sama dengan 7 cm, sedangkan tinggi kerucut adalah 30 cm. Maka untuk mencari volume kerucut adalah 1/3 dikali luas alas dikalikan tinggi. Maka kita masukkan ya, luas alasnya kerucut berbentuk lingkaran, sehingga 1/3 dikalikan 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7 dikalikan T, tinggi kerucut sama dengan 30. Karena kita menggunakan pi 22/7 itu karena ada kelipatan 7, sehingga 7 kita coret dan 3 kita coret dengan 30. Maka kita hitung 1 dikalikan 22 dikalikan 7 dikalikan 10.
maka hasilnya adalah 1540 cm pangkat 3. Selain mencari volume, kita mencari atau menghitung panjang jari-jari kerucut. Diketahui V atau volume kerucut sama dengan 1540 cm pangkat 3. T atau tingginya sama dengan 30 cm. Dan pi sama dengan 22/7. Maka kita akan mencari R atau jari-jari kerucut. Caranya bagaimana? Mari kita simak penjelasan berikut ini ya anak-anak. V sama dengan 1/3 dikalikan pi kali R pangkat 2 dikalikan T. Sehingga volume itu adalah 1540 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali R kuadrat dikali 30. Maka 1540 sama dengan 660 dikali R pangkat 2 per 21. 32.340 sama dengan 660 dikali R pangkat 2. Sehingga R pangkat 2 sama dengan 32.340 per 660. Hasilnya adalah 49. Maka R sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Sehingga R adalah 7 cm. Selanjutnya kita menghitung volume bola. Diketahui jari-jari bola sama dengan 14 cm. Maka untuk menghitung volume bola yaitu 4/3 dikalikan pi kalikan R dikalikan R dikalikan R sama dengan 4/3 dikalikan 22/7 dikalikan 14 dikalikan 14 dikalikan 14. Angka 14 dan 7 bisa sama-sama dibagi. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Maka kita bisa menghitungnya 4 dikali 22 dikalikan 2 dikalikan 14 dikalikan 14 per 3 sama dengan 11.498,67 cm pangkat 3. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.